jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya sendiri, yaitu channel Jalak Paningal yang khusus membahas tentang dunia spiritual, supranatural menurut opini dan pengalaman saya sendiri dalam dunia supranatural dari dulu sampai sekarang. Dan kali ini saya akan membahas overload energi ataupun kelebihan energi dalam tubuh ketika kita itu sering banget ritual, tirakat-tirakat khusus ataupun meditasi untuk mengumpulkan daya-daya supranatural dari alam dalam tubuh ataupun untuk bisa membangkitkan daya energi supranatural tirakat-tirakat khusus untuk bisa mengumpulkan daya energi dari alam sekitar ataupun untuk bisa memunculkan energi dalam tubuh seseorang agar bisa dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu, khususnya dalam ilmu supranatural, misalkan untuk daya pengobatan, daya terawangan, juga daya aura wibawa, pengasihan, ataupun untuk bisa menyokong masalah karirnya biar cepat naik ataupun kuat. Mengumpulkan energi dalam tubuh itu banyak banget caranya. Yang pertama, bisa saja dia melakukan tirakat-tirakat dengan puasa, mantra-mantra khusus, kungkum itu juga bisa. Kungkum itu apa sih? Kungkum itu ada di kolom deskripsi. Kemarin itu sudah saya jelaskan dengan sedikit panjang. Selanjutnya juga adalah dengan meditasi. Meditasi yang khusus untuk mengumpulkan daya energi ataupun khusus untuk bangkitin daya energi dalam tubuh seseorang. Overload energi itu adalah ketika kita itu sering banget melakukan meditasi, kungkum, puasa, ataupun banyak banget ritual-ritual lainnya dalam hal meraih energi daya gaib supranatural. Tentunya itu akan mirip dengan kita ngecas baterai tapi enggak pernah kita gunakan. Nantinya itu akan malah bisa merusak baterainya itu sendiri. Kalau itu dalam bahasan batu baterai, tapi ini kan dalam bahasan tubuh manusia, maka itu akan buat tubuh manusianya enggak kuat, lalu bisa mengalami kebocoran energi ataupun mengalami kelebihan daya. Kalau itu kita enggak pernah menyalurkan energi-energi supranatural yang kita dapatkan dari hasil tirakat-tirakat khusus untuk bisa mengambil energi dari alam ataupun untuk bangkitin energi dari dalam diri sendiri agar bisa kita simpan untuk hal-hal tertentu seharusnya seperti itu. Tapi karena kita itu enggak paham caranya untuk nyalurin, maka energinya hanya kita tumpuk terus dalam tubuh kita yang tentunya punya batas. Terlalu banyak nyimpen energi dalam tubuh tapi enggak pernah digunakan, maka nantinya bisa bocor, bisa jadi hal yang buruk bagi tubuh seseorang ataupun bagi kehidupan seseorang. Contohnya yang nomor satu adalah orangnya itu akan sering mengalami sakit-sakitan tanpa sebab ketika overload energi ataupun dalam hal energi yang bocor karena enggak kuat menahan banyaknya energi dalam tubuh dari hasil ritual-ritual yang ia lakukan sebelumnya.
Terusnya yang nomor 2, mengalami mimpi-mimpi gaib yang sifatnya buruk-buruk ataupun akan tetap capek walaupun banyak banget tidurnya. Jamnya itu lama banget tapi dia tetap akan jadi merasa capek ketika bangun tidur. Itu yang nomor 2. Terusnya yang nomor 3 adalah sering melihat vision-vision gaib yang sifatnya acak, lebih kepada halusinasi seperti itu. Selanjutnya itu adalah dia itu akan jadi mudah emosian, mudah banget untuk marah, mudah banget untuk sedih, mudah banget untuk merasakan hal-hal secara over tanpa ia itu bisa mengendalikan, khususnya dalam hal perasaan, emosi seperti itu. Selanjutnya itu adalah akan jadi orang yang punya taraf ekonomi itu naik turun, tidak terkendali. Seperti itu bisa saja terjadi. Mengatasinya itu bagaimana? Caranya itu tentu saja adalah disalurkan. Disalurkan dengan apa? Banyak banget. Yang nomor 1 adalah dengan doa-doa khusus untuk orang lain. Misalkan kita itu mendoakan orang lain agar jadi sembuh dari sakitnya, seperti itu, ataupun semacamnya. Itu yang nomor 1. Terusnya yang nomor 2, mengalirkan energi untuk pengobatan orang lain. Caranya bagaimana? Caranya adalah pijat, itu bisa juga seperti itu, ataupun mengalirkan energi dalam air minum untuk dikasihkan pada orang yang sakit, seperti itu juga bisa. Selanjutnya yang nomor 3 adalah dengan lebih bisa teratur dalam hal tirakat-tirakat, jangan sampai over. Minimal itu meditasi, kalau bisa itu seminggu 1 kali minimal, maksimalnya 3 kali dalam 1 minggu. Kalau itu bagi orang belajar ilmu supranatural, bukan untuk kita jadi praktisi yang beneran khusus dalam hal ilmu supranatural saja, itu tentu saja lain lagi. Jadi itu tadi caranya untuk mengatasi agar kita enggak sampai mengalami kebocoran energi ataupun overload energi. Oke, sekian dulu, jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan rahayu.